Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kembali lagi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih Tuhan. Terlebih lagi ya Bapak, pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa, yaitu kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini, yaitu memuliakan Allah sebagai Juru Selamat. Lukas pasal 1 ayat 46 sampai dengan 56. Saya hanya membaca 3 ayat saja, yaitu ayat 46, 47 dan 48. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia." Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, atas respon dari Elizabeth, Maria dengan sukacita menaikkan pujian yang begitu indah kepada Allah. Pujian Maria dalam bahasa Latin disebut Magnificat, artinya memuliakan. Pujian ini muncul dari hati Maria yang terdalam, menyangkut karya Allah yang besar atas dirinya dan umatnya. Dalam bagian yang pertama, Maria memuji Allah karena perkara besar yang Allah telah lakukan bagi dia. Maria memahami keberadaan dirinya, terlebih di hadapan Allah, ia hanya seorang hamba. Itulah sebabnya orang akan menyebut dia berbahagia, karena telah dipilih untuk mengandung dan melahirkan anak Allah. Pada bagian yang kedua, Maria memuji Allah karena kekudusan, rahmat, dan kuasanya yang ditujukan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah juga akan menunjukkan kuasanya atas mereka yang meninggikan diri, yaitu mereka yang angkuh, penguasa yang korup, dan orang kaya yang tidak mempedulikan orang miskin. Lalu di bagian ketiga, Maria memuji Allah yang setia pada perjanjiannya dengan umatnya. Keteladanan yang perlu ditiru dari Maria adalah kerendahan hatinya. Dia merespon Allah dengan menyerahkan seluruh hati dan jiwanya kepada Allah. Itu sebabnya karena Allah sebagai Juru Selamat yang telah menyelamatkan manusia dari dosanya dan telah menyediakan keselamatan bagi umat manusia. Rahmat-Nya terus dicurahkan secara melimpah kepada orang yang takut akan Dia dan yang rendah hati serta lapar akan kebenaran. Sebaliknya, Ia menjungkirbalikkan orang sombong, penguasa korup, dan orang kaya yang menindas orang miskin. Allah juga setia pada janjinya kepada Abraham dan keturunannya dengan menolong dan menyelamatkan umatnya. Bagi orang Kristen masa kini, keberpihakan Allah berimplikasi dua hal,
Pertama, Allah terhadap umatnya. Kita patut bersyukur dan memuliakan Allah, karena Allah yang adil itu aktif berpihak, mengerjakan rencananya bagi kita umatnya. Yang kedua, respon kita terhadap keberpihakan Allah. Penting bagi kita untuk menunjukkan keberpihakan kita kepada Allah melalui hidup kita sehari-hari. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk merendahkan diri, untuk menyadari setiap berkat yang sudah diterima, dan tidak ada salahnya apabila menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dalam artian menyerahkan hidup untuk dibentuk dan ditempah oleh Dia, mengingat semua berasal dari Dia, dan oleh Dia kepadanya lah kemuliaan. Dari pujian Maria, nyata imannya bahwa Allah akan setia memelihara umatnya, sebagaimana yang telah Dia janjikan kepada Abraham, nenek moyang mereka. Dari pokok-pokok iman di dalam pujian Maria, nyata juga pengharapannya sebagai umat Allah, yaitu bahwa Allah akan bertindak menolong mereka. Pujian kita kepada Allah memang memperlihatkan bagaimana iman kita kepada Allah dan bagaimana pengenalan kita akan Dia. Pengalaman keseharian kita akan Allah dan pemahaman akan berkat-berkat-Nya yang melimpahi kita hari demi hari seharusnya menggerakkan kita sebagai orang beriman untuk memuji-muji Allah. Allah layak menerima puji-pujian kita karena Ia memelihara hidup kita yang adalah miliknya. Ia memperhatikan kita secara pribadi dan bertindak bagi kepentingan kita sesuai kehendaknya. Maka pujilah Allah dengan segenap hati dan dengan segenap kesadaran serta pemahaman kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami kembali diingatkan supaya hidup kami sepenuhnya hanya bergantung kepada Tuhan saja. Ya Tuhan, biarlah firman yang sudah kami baca, sudah kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.